Kalau bulan-bulanan, emang ada ya? Ini partai baru, Mbak Fitri. Visi misinya itu membela rakyat yang selalu menjadi bulan-bulanan bagi mereka yang punya uang dan kekuasaan. Wah. Dari mana lo, Mon? Muka lo cerah banget, kayak abis makan enak gitu. Bukan kayaknya, Del. Tapi gue emang abis makan enak. Duit dari mana lo? Pada satu titik, Del. Bukan kita yang harus mengubar uang, tapi biar uang yang harus mengubar kita. Hush! Emangnya ayam gue? Maksud gue justru karena gue salut, Mon, sama omongan yang keluar dari mulut lo. Kalau ngandelin otak lo mah, gak yakin gue bakal bisa keluar kata-kata bijak seperti itu. Gue baru jadi rekrut, Del, sama salah satu tahanan politik. Gue baru aja direkrut sama salah satu partai politik. Oh, jadi itu duit dari partai? Ya iya. Bukan you, ya you. Direkrut jadi apaan lo? Gue direkrut jadi caleg. Masa jadi kiper? Lu ngerti nggak arti caleg? Ya, Mon. Dari lo masih kecil, Mon, waktu gigi lo belum tumbuh sembarangan, gue udah tahu caleg itu calon legislatif, ya, Pan? Bagus deh kalau lu tahu artinya caleg. Jadi kan gue nggak perlu capek-capek lagi nerangin apa artinya caleg. Gue nggak perlu buang-buang energi. Biarkan energi yang ada di badan gue sumbangkan semuanya untuk memikirkan kepentingan rakyat. Gila, Mon, baru 5 jam nggak ketemu, lagu-laguan lo udah kayak calon legislatif beneran. Emang lo direkrut sama partai apaan, Mon? Partai bulan-bulanan. Partai bulan-bulanan. Itu partai baru, Del. Visi misinya membela rakyat yang selama ini selalu menjadi bulan-bulanan bagi mereka yang punya uang dan kekuasaan. Konkretnya gimana, Mon? Konkretnya? Gue akan memperjuangkan nasib pengangguran yang kayak lo supaya mendapat pekerjaan yang layak. Mon. Pengangguran lah, memperjuangin pengangguran. Gue nggak ketemu jalan pikiran lo, Mon. Justru gue dari pengangguran, Del. Makanya gue bisa merasakan gimana sedih dan perihnya jadi pengangguran. Ingat, nasib suatu kaum tidak akan pernah berubah kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Gue tekankan sekali lagi, Del. Nasib suatu kaum itu tidak akan pernah berubah kalau bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Maksud lo gimana sih, Mon? Nasib pengangguran, Del, yang kayak lo, tidak akan berubah kalau bukan pengangguran itu sendiri yang mengubahnya. Kayak gue. Oh, iya ya. Nah, Del, mulai hari ini, gue sarankan sama lo, jangan sering begadang, Del. Emang kenapa? Lo kan pengangguran. Kalau lo begadang, besok pagi nganggur lo kesiangan lagi. Malu, Del, sama tetangga. Kalau gue jadi anggota DPR, pasti gaji gue gede. Kalau gaji gue gede, Mbak Fitri pasti mau sama gue. Artis aja banyak yang mau jadi istri anggota DPR. Apalagi Mbak Fitri. Sakit tenggorokan, Mas Temon? Enggak. Itu supaya kelihatan berwibawa aja. Temon kan mau jadi anggota DPR. Nanti Mbak Fitri pilih Temon ya. Emang Mas Temon partai apaan? Partai bulan-bulanan. Partai bulan bintang sih Fitri pernah denger. Kalau bulan-bulanan, emang ada ya? Ini partai baru, Mbak Fitri. Visi misinya itu membela rakyat yang selalu menjadi bulan-bulanan bagi mereka yang punya uang dan kekuasaan. Wah, serius amat sih. Salah satu program kerjanya menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran supaya tiap bulan nggak uring-uringan. Oh, kalau partai itu sih Fitri nggak cocok, Mas Temon. Kok nggak cocok, Mbak Fitri? Fitri kan bukan pengangguran. Terus Mbak Fitri pilih partai apa? Fitri tentunya cari partai yang satu,
calon legislatif ya cakep-cakep. 2, yang bisa menurunkan harga lipstik, baju, tas, sepatu. Seru kan? Udah ya Mas Temon? Bikin aja partai sendiri. Del, Temon kemana ya? Kok nggak muncul-muncul? Temon lagi sibuk mah, pengen jadi calon anggota DPR. Wah, hebat tuh Del. Hebat apaan? Paling-palingan jadi anggota DPR, ujung-ujungnya juga nanti ditangkap sama KPK. Jangan gitu dong, Del. Nggak semua anggota DPR itu korupsi. Kita harus bangga kalau Temon nanti jadi terpilih jadi anggota DPR. Ya, Mama, kayak nggak tahu kelakuan si Temon aja. Kemarin uang arisan dikentin. Terus waktu ada pembagian kompor gratis buat warga dari pemerintah, warga ditarikin iuran. Sorry Tante. Del, singkirkan semua makanan yang ada di atas meja ini. Terus kita sing-singkan lengan baju, kita makan makanan yang enak ini. Masa calon anggota DPR makan yang begituan? Harusnya gimana, Mon? Yang beginian dong. Mon, belagu lo. Kemarin aja masih makan ikan asin sampai nambah. Emang kamu bawa makan apa sih, Mon? Temon bawa steak, pizza, nasi goreng seafood. Kalau gitu, Del, semua makanan yang di meja ini singkirkan, bawa ke belakang. Hari ini kita makan enak, bawaan dari Temon. Tapi jangan lupa Tante, nanti coblos gambar Temon ya. Tentu dong, Mon. Mau dipilih dicoblos yang mana? Gigi dulu, atau bibir, atau mata? Otaknya yang dicoblos. Sobek-sobek aja Tante. Mon, emang lo yakin pengen jadi anggota dewan? Ya yakin dong Del. Nah, Mon, gue baca di koran nih, Mon. Disinyalir 50% anggota dewan itu korupsi. Kan nggak baik buat nama besar seorang Temon. Hati-hati Del. Nanti lu bisa dituntut pencemaran nama baik lo. Emang yang benar gimana? 50% anggota dewan tidak korupsi. Oh iya ya. Bukannya sama aja. Wah, nggak nyangka ya si Temon jadi caleg. Pamflet siapa, Pak Muklis? Ini Mbak Fitri, lagi nempelin fotonya si Temon supaya dikenal di konstitusi. Yeay. Konstitusi. Tahu nggak artinya? Ya, pokoknya gitu deh. Hebat ya, Mas Temon. Sekarang jadi caleg. Iya, semoga aja Temon kepilih jadi anggota DPR. Biar selalu unjuk gigi, Mbak Fitri. Kalau soal unjuk gigi sih, Mas Temon bukannya selalu unjuk gigi, Pak Muklis. Ya udah, Fitri jalan dulu ya, mau ke kantor. Iya, Mbak Fitri. Oh iya ya, emang dari sononya si Temon udah unjuk gigi. Mana sih nih Pak RT? Kebersihan lingkungan komplek ini nggak dijaga. Makan gaji buta. Ngapain Mon kamu Mon? Celingak, celinguk. Pak RT tahu nggak? Saya itu sedang mengamati kebersihan lingkungan komplek kita. Ternyata tidak dijaga, tidak terawat. Mon, siapa yang tahu pemikiran kamu? Otak kamu di mana? Saya juga di mana nggak tahu. Sekarang saya kasih tahu Pak RT. Kebersihan lingkungan komplek kita ini tidak bersih. Loh, Mon, kamu kok marah-marah sama saya? Jelek-jelek begini, saya RT loh, Mon.
Pak RT juga harus ingat, yang lebih jelek begini, itu caleg. Kalau saya terpilih jadi anggota DPR, saya berhak marah-marahin Bapak. Ingat, Mon, kamu itu baru calon. Marah-marahnya ntar aja kalau kamu jadi anggota DPR. Iya kalau jadi. Saya jadi punya niat nggak baik sama Bapak. Maksud kamu apa? Kalau saya jadi anggota DPR nanti, saya nggak mau tinggal di komplek ini. Apalagi RT-nya kayak Anda. Nggak sudi saya. Ya sudah, saya juga punya niat nggak baik sama kamu, Mon. Niat apa, Pak RT? Permohonan perpanjangan KTP-mu ini tidak akan saya proses. Gua kan masih butuh KTP untuk daftar jadi caleg. Wah, gawat nih. Gue mesti baik-baikin Pak RT. Pak RT! Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Tuh, lihat, Ma. Ini gara-gara si Temon, rumah kita jadi ramai terus. Kapan kita bisa istirahat kalau berisik kayak gini? Nggak apa-apa lah, Del. Itu kan perjuangan Temon demi rakyat. Kita harus dukung dong, Del. Tapi perasaan Abdel nggak enak, Ma. Ini bukan sekali, 2 kali. Ujung-ujungnya pasti nggak beres si Temon nih. Hidup Pak Temon! 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya percaya Anda semua tulus mendukung saya. Banyak orang yang meragukan saya akan terpilih jadi anggota DPR. Tapi saya maju terus. Barack Obama dulu juga banyak yang meragukan. Tapi sekarang jadi kandidat kuat calon presiden Amerika. Saya akan seperti Barack Obama. Mon, Barack Obama mah lulusan Harvard University. Lalu jadi parkir di Harko aja dikeluarin. Saya dan Barack Obama banyak kemiripan. Barack Obama tinggal di Chicago. Saya tinggal di Cicahem. Ingat, keberhasilan Barack Obama berkat dukungan dari pendukungnya yang rela memberikan bantuan dana. Jadi, saya berharap semua yang ada di sini rela juga memberikan bantuan dana. Mulai deh si Temon nih, Ma. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, hebat kamu, Mon ya. Maju pesat lo, Mon ya. Jelas, Temon gitu loh. Maksud gue, awal-awalnya lo cuma bisa nipu Muklis. Sekarang lo udah bisa nipu orang banyak. Pak Hadi? Ada apa, Pak Hadi? Begini Pak Temon, partai kita lagi butuh dana besar yang sangat mendesak Pak. Untuk apa, Pak Hadi? Partai kita mau mengadakan rapat nasional Pak, yang akbar Pak. Oh, kalau untuk kepentingan partai, Temon pasti bantu. Nggak perlu dihitung. Sama partai tidak boleh perhitungan. Tapi ingat, ini untuk kepentingan partai. Oh, beres Pak Temon. Pak Temon ini memang kader partai yang sangat teladan Pak. Oke Pak Temon, kalau begitu saya pamit dulu Pak Temon. Ingat Pak Hadi, salam buat kader-kader partai yang lainnya. Salam bulan-bulanan. Salam bulan-bulanan. Mon, kayaknya Tante pernah ngeliat orang itu ya. Tapi di mana ya? Ya di TV, Tante. Bukan, Mon, bukan di TV, tapi di parkiran mall. Orang itu tukang parkir mall, Mon. Tante ada-ada aja.